pendataan terhadap masyarakat kita yang akan direlokasi. Dari pemerintah kabupaten, juga ada tugas dari pemerintah pusat. Ya. Tidak masuk dalam lingkup itu, tapi kita menggandeng pihak-pihak luar, CSR yang ada untuk. Dan mudah-mudahan ini cepat selesai pembangunannya. Sementara demikian, Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusa Agam, berjumpa lagi di Agam Baca Dito. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah hadir langsung di studio kami Pak Rinaldi. Beliau adalah Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan. Ya. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat Pak Eri? Alhamdulillah sehat. Kemudian di seberang sana lewat Zoom kita juga menghadirkan dua narasumber lagi. Pertama adalah Pak Dino, beliau adalah dari Balai Perumahan Sumatera 3 ya. Dan satu lagi ada Nyawali Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, kenapa beliau narasumber kita yang hadir pada hari ini? Karena memang kita ingin membahas dan bercerita soal apa yang terjadi di Kabupaten Agam pada awal Mei 2024 lalu. Terjadi peristiwa bencana banjir bandang yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Agam. Setidaknya ada 5 kecamatan terdampak, yakni Sungai Pua, Kecamatan Canduang, Kecamatan Banu Ampu, Kecamatan Ampe Koto, Kecamatan Ampe Angke, dan ini daerah-daerah yang mengalami dampak yang cukup berat. Dan sebuah konsekuensi dari banjir bandang tentu saja menyisakan persoalan-persoalan yang perlu segera ditangani, baik itu oleh pemerintah bersama dengan seluruh komponen termasuk masyarakatnya. Di Kabupaten Agam tentu kita juga ingin mengetahui bagaimana penanganan pasca banjir bandang ini, dan keberadaan Pak Kadis Perkim bersama kami pada hari ini. Kita berbicara soal relokasi korban terdampak bencana yang dialami oleh masyarakat kita di Kabupaten Agam. Mungkin di bagian awal ini Pak Rinaldi bisa menceritakan ke kita dan juga para desana Agam TV tentang rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Agam menggandeng beberapa komponen ini terhadap korban terdampak bencana. Silakan Pak Eri. Ya, terima kasih Pak Satria, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Agam. Memang dapat kami informasikan bahwasanya pada tanggal 11 Mei tahun 2024 dulu telah terjadi bencana di daerah kita. Dari dampak bencana ini sangat kita rasakan oleh masyarakat kita. Ada rumah yang rusak, sawah yang hancur, belum lagi ternak yang hilang, nyawa sendiri pun banyak yang hilang. Jadi dalam hal itu kita masyarakat Kabupaten Agam telah melakukan beberapa upaya. Salah satu upayanya tentu penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat kita yang terdampak, yang mana bencana ini apapun jenis bencana, yang kebutuhan pokok itu wajib kita sediakan. Sebagai pemerintah wajib memfasilitasi kebutuhan pokok. Tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan pokok terhadap perumahan. Dalam hal ini kita menggandeng beberapa pemerintahan, baik itu pemerintahan provinsi ataupun pemerintahan pusat. Telah lakukan konsultasi, telah lakukan rapat-rapat koordinasi. Dari hasil penelitian dari Badan Geologi, arus yang telah melulantakkan daerah Kabupaten Agam ini ada daerah yang dianggap zona merah. Dikarenakan penetapan dari Badan Geologi ini dinyatakan zona merah, Badan Geologi menetapkan atau menyarankan untuk dilakukan relokasi. Dalam hal ini tentu telah lakukan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat
maka pemerintah Kabupaten Agam menetapkan ada daerah yang wajib direlokasi. Relokasi ini ada dua. Ya. Ada relokasi mandiri, ada relokasi kolektif. Untuk relokasi mandiri, ini masyarakat bagi yang rumahnya hancur, tetapi memiliki lahan di luar zona merah, Ya. ini dia bersedia untuk relokasi mandiri, itu dibangunkan rumah Di di lokasi lokasi tanah tersebut. Oke. Tetapi bagi masyarakat kita yang terdampak ini, tidak memiliki lahan. Pada umumnya demikian. Pada umumnya, jadi pemerintah berkewajiban menyediakan lahan dan dibangunkan rumahnya. Ya, ya. Nah, jadi ada beberapa tugas dari pemerintah kabupaten, juga ada tugas dari pemerintah pusat. Ya. Seperti relokasi kolektif tadi, pemerintah Kabupaten Agam menyediakan lahan, dan untuk pembiayaan pembangunan ini disediakan dari pemerintah pusat. Ini ceki Kementerian PUPR. Dalam hal ini tentu kita menyiapkan beberapa administrasi. Yang pertama tentu penetapan lokasi. Jadi dalam hal ini penetapan lokasi tentu dengan keputusan Bupati, ini berdasarkan SK Bupati nomor 250, itu sudah ditetapkan penloknya. Ya. Nah, penloknya ini berada di Kecamatan Lubuk Basung. Oke, rencana lokasi itu di Lubuk Basung. Di ya? Lubuk Basung. Oke. Jadi dalam hal ini setelah dilakukan juga kajian terhadap lokasi yang akan kita tempatkan relokasi kolektif ini, tentu kesesuaian tata ruang, lalu kesesuaian atau rekomendasi dari Badan Geologi, apakah ini daerah rawan bencana atau tidak. Lalu ada beberapa lagi seperti lahan ini tidak bermasalah, artinya sudah milik pemerintah daerah. Ya. Itu dibuktikan dengan sertifikat. Ya. Lalu lakukan lagi pengukuran. Ini semuanya sudah dilakukan oleh Pemda Agam. Gitu. Ya. Dalam hal ini tentu siapa yang mau direlokasi? Ya, ya. Tentu dilakukanlah pendataan mana yang mau direlokasi ke Lubuk Basung atau relokasi mandiri yang di atas tanah mereka sendiri. Ya. Setelah dilakukan pendataan, tentu ditetapkan juga dengan keputusan Bupati. Ya. Berdasarkan keputusan Bupati nomor 251, itu ditetapkan relokasi kolektif ini sebanyak 80 KK. 80 kakak akan direlokasi kolektif Ya. ke Lubuk Basung Lubuk sesuai Basung. dengan lahan tadi. Ya, gitu. Ya. Dalam hal ini tentu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Kita harus menyiapkan set plan yang final, memfinalkan set plannya. Karena setelah lakukan rapat koordinasi kemarin, sebelumnya juga beberapa kali rapat koordinasi, baik itu dengan Pak Gubernur atau langsung dengan pihak Kementerian PUPR. Lahan tersebut tentu tidak rumah yang dibangun saja, ada beberapa fasilitas yang harus kita siapkan. Ya. Baik itu jalan lingkungan ataupun keperluan sarana ibadah, keperluan pendidikan. Artinya fasos dan fasum di lokasi lahan tersebut harus kita pikirkan, harus kita siapkan. Hal ini sudah kita sampaikan ke Kementerian PU melalui Balai Perumahan Wilayah 3. Ini mereka siap kita fasilitasi itu. Arti selain dari rumah juga ada fasos dan fasum yang disiapkan gitu. Jadi untuk pemerintah Kabupaten Agam, kesiapan relokasi ini sudah dimaksimalkan. Artinya kita sudah menyiapkan lahan yang siap dibangun. Ya. Nah, tentu bagaimana sistem pembangunan, kapan mulai atau bagaimana mekanismenya, tentu nanti Pak Dino yang memberikan ulasan. Artinya karena kita sudah bagi-bagi kewenangan. Pak Dinonya mungkin kewenangannya untuk pembiayaan pembangunan rumah dan fasilitas lain. Gitu. Kalau pemerintah daerah menyiapkan administrasi dan lahan yang akan direncanakan pembangunan bagi masyarakat yang terdampak yang wajib direlokasi. Gitu. Lalu yang kedua sedikit lagi berkaitan dengan relokasi mandiri, itu juga kami meminta kepada melalui Pak Wali dan kepada yang bersangkutan menyiapkan bukti kepemilikan lahan.
Artinya kepemilikan lahan itu bisa berupa sertifikat, bisa berupa surat keterangan tanah dari nenek mama yang diketahui oleh perangkat atau wali nagari, memang betul itu tanah milik dia sendiri. Ini sudah diupayakan, ini sumbernya juga kami menggandeng, pemerintah Kabupaten Agam menggandeng sumber pembiayaan dari BNPB. Ya. Nah, dari BNPB itu akan dibangunkan rumah kembali di lokasi sekitar lokasi terdampak, baik itu pembangunan rumah baru ataupun rehab rumah. Iya, rehab rumah juga termasuk. Ya? Termasuk. Karena kategori kerusakan rumah itu ada rehab, artinya ada rusak ringan, ada rusak sedang, ada rusak berat. Gitu. Ya. Jadi dalam hal ini juga sudah dilakukan pendataan. Itu pihak dari BNPB juga sudah bersedia melakukan rehab rumah masyarakat kita yang terdampak gitu. Kalau dari kementerian itu bersedia membangun rumah dan fasilitasnya di artinya rencana relokasi kolektif itu. Ya. Nah, mungkin itu penjelasan sementara di Pak Baik. Kadis. Terima kasih Pak Rinaldi Kadis Perkim Agam. Terkait dengan tadi sudah disampaikan sudah ada pendataan terhadap masyarakat kita yang akan direlokasi. Sejauh ini tentu sudah ada komunikasi. Nah, dalam hal ini mungkin barangkali Pak Eri bisa menambahkan sedikit lagi sebelum kita lanjut ke Pak Dino tentang upaya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat kita yang akan mengikuti ini. Responnya bagaimana gitu Pak Rinaldi? Karena bencana ini sebenarnya kan tidak kita inginkan itu. Ya. Tetapi ketika terjadi berdampak terhadap penghidupan masyarakat kita, tentu kita memfasilitasi bagaimana kehidupan ini kita kembalikan dari sekarang kehidupannya sudah morak-marik karena bencana, itu kita kembalikan. Mulai dari perumahan. Kita sudah beberapa merencanakan program gitu, baik itu program relokasi mandiri atau kolektif. Lalu kita menawarkan sebenarnya kan 3 opsi itu. Ya. Yang pertama bagi masyarakat kita yang terdampak, apakah Bapak mau dibangunkan rumah di atas tanah sendiri? Kalau ada silakan, kita bangunkan, kita fasilitasi. Lalu yang kedua, kalau seandainya Bapak tidak memiliki tanah, lalu kita berikan tanah, artinya kita fasilitasi tanah dan bangunan di lokasi baru yang direncanakan gitu. Itu alternatif kedua. Lalu opsi yang ketiga, kalau Bapak tidak mau, arti tanah tidak ada, di lokasi yang ditentukan juga tidak bersedia, ya tidak apa-apa. Artinya semuanya mempunyai konsekuensi. Dalam segi pendataan, tentu kita membuat surat pernyataan bagi masyarakat yang mau direlokasi mandiri, yang mau relokasi kolektif, atau yang tidak mau sama sekali. Karena program lanjutan bagi relokasi kolektif itu kita akan memikirkan persoalan mata pencarian atau perekonomian. Artinya terjadi transformasi ekonomi. Nah, ini kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, ceki Bapedanya provinsi. Nah, ini bagaimana kita menyikapi kalau seandainya ini terlaksana relokasi kolektif ini. Karena dari masyarakat yang terdampak ini mata pencariannya sebelumnya beda-beda nih. Iya. Ada yang bertani, ada yang pedagang, Ada jasa. ada yang jasa. Ini nanti kita lakukan sosialisasi dan bagaimana memfasilitasi hal-hal semacam ini. Ya. Jadi artinya relokasi ini sebenarnya kan bukan sekedar memindahkan tempat tinggal, bukan itu aja. Ini adalah memindahkan kehidupan. Ya. Memindahkan kehidupan dari tempat semula ke tempat yang baru, tentu ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Ya. Nah, ini butuh juga kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi ataupun pusat gitu. Ya. Karena hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kelanjutan terhadap ekonomi, pendidikan dan segala macamnya gitu. Ya. Ini juga sudah disosialisasikan awal terhadap masyarakat yang terdampak di lokasi bencana tersebut. Karena kalau seandainya terjadi relokasi kolektif, tentu ada pergeseran penghidupan gitu. Karena rencana relokasi kita ini memang di lahan yang sudah disediakan, itu memang tidak ada, artinya ada kehidupan baru nanti, muncul kehidupan baru.
Nah, ini sudah lakukan juga koordinasi-koordinasi dengan instansi lain. Ya. Karena dalam hal ini juga terlibat OPD-OPD lain yang memikirkan mungkin seperti Koperindak bagaimana masalah perdagangan gitu. Sesuai dengan tugasnya gitu. Ya, ya. Juga terhadap kalau dia seorang petani mungkin bisa kita salurkan juga dia petani apa gitu kan. Nah, ini harus kita pikirkan bersama-sama gitu. Lalu selanjutnya ini antusias bagi masyarakat untuk relokasi, baik itu relokasi mandiri ataupun kolektif, beragam. Ya, ya. Artinya beragamnya ada yang mau, ada yang tidak. Nah, hal ini kita kan juga tidak bisa maksakan. Ya, ya. Nah, kita tahu memang kalau relokasi kolektif ini kan cukup pekerjaan cukup berat juga bagi kita, bagi pemerintah, dan jarak tempuh dari lokasi bencana ke lokasi kolektif ini juga cukup jauh gitu. Ya, ya. Tapi dalam hal itu kita mengupayakan bagaimana masyarakat kita ini aman dan nyaman terhadap bencana susulan. Ya, ya. Yang kemungkinan bisa saja terjadi. Bisa suatu saat bisa saja terjadi. Karena akibat dari erupsi Gunung Merapi yang sudah terjadi beberapa bulan ini masih ada potensi akan terjadi bencana galdo susulan gitu. Nah, tentu kita melakukan pendekatan terus, sosialisasi terus kepada masyarakat kita yang terdampak, supaya jangan terulang lagi korban nyawa bagi masyarakat kita ini. Nah, lalu dengan beberapa program ini kita upayakan menyampaikan kepada masyarakat kita. Juga kami harapkan juga bagi wali nagari kita melakukan terus sosialisasi, menyampaikan informasi terus kepada masyarakat kita gitu. Karena gini Pak Kadis, ada hal-hal yang informasi ini yang ditangkap oleh masyarakat ini yang salah gitu. Kita takutnya itu. Karena ada informasi sifatnya negatif, ada yang positif. Ketika yang bersifat negatif, ini yang salah informasi yang ditangkap oleh masyarakat kita. Nah, kita sebenarnya berupaya semaksimal mungkin bagaimana kehidupan masyarakat kita yang terdampak ini kembali pulih dengan beberapa program gitu. Nah, juga untuk masyarakat kita rumah yang sudah rusak, sekarang kan masih banyak yang mengungsi, masih banyak yang menyewa. Jadi ada beberapa program juga termasuk nanti wali nagari dia mencoba membuat rumah-rumah untara. Kita juga mengupayakan ada namanya dana tunggu hunian, DTH namanya. Kita juga kerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan BPBD provinsi. Karena dana tunggu hunian ini juga salah satu upaya kita bagaimana masyarakat yang rumah rusak ini dia menyewa rumah, ini kita berikan bantuan. Nah, bantuan ini juga mungkin sifatnya bisa 2 bulan atau 3 bulan menjelang rumah yang kita rencanakan ini siap. Selesai. Selesai digunakan. Dia artinya segala upaya kita coba masyarakat kita ini nyaman setelah pasca bencana gitu. Mudah-mudahan bencana agak jauh dari semua minta kepada yang satu. Tidak ada lagi bencana susulan. Nah, mungkin itu Pak Sat. Baik, terima kasih Pak Rinaldi penjelasannya tentang kebijakan pemerintah daerah dan juga rencana relokasi yang sudah disiapkan tempatnya. Dan tadi beliau juga menyinggung perlu supporting dan dukungan dari semua komponen, termasuk dalam hal ini adalah Kementerian PUPR ya. Dan telah hadir di lewat Zoom kita pada kesempatan kali ini seperti di bagian awal kami sampaikan tadi Pak Dino. Mungkin Pak Dino bisa menambahkan penjelasan terkait dengan penanganan ini kepada masyarakat kita yang akan dilakukan relokasi. Kepada Pak Dino mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis Kominfo, Pak Kadis Perkim, Pak Wali Nagari, juga di sini juga ada Bu Heni, saya minta gabung juga di sini nih. Jadi kami ini karena wilayahnya cukup besar Pak ya, ada 3 provinsi, jadi ada pembagian kepala seksi per wilayah provinsinya gitu. Di sini hadir Bu Heni, saya minta hadir juga gitu ya, mengatur nanti ada tambahan. Tadi panjang disampaikan sangat detail dan panjang disampaikan oleh Pak Rinaldi terkait dengan dokumen, terkait dengan kelengkapan dokumen, sampai juga dengan kesiapan lahan kita untuk relokasi gitu. Nah, kami dari Kementerian PUPR masuk pada saat pasca bencana.
Jadi pada saat pasca bencana sudah dari PU terutama di perumahan kita membangun ada yang namanya hunian tetap atau huntap untuk korban bencana. Di beberapa provinsi sudah banyak, mungkin Bapak juga pernah lihat, sudah pernah dengar juga terakhir yang di Palu, itu sudah diresmikan oleh Pak Presiden. Kemudian juga ada yang di Jawa Timur, di Lumajang. Dan saat ini yang sedang berbarengan dengan kita, proses pembangunan ada di Manado, di Gunung Ruang, bencana di Gunung Ruang di Oh sana. ya, Itu berbarengan dengan kita untuk proses pembangunan rumah khususnya. Nah, terkait dengan rumah khusus kita yang ada di Kabupaten Agam ini, benar yang disampaikan oleh Pak Rinaldi bahwa secara lahan kita sudah siap. Dari sisi administrasi yang lain, yang bagian dari proposal yang diusulkan oleh Pak Bupati menuju ke Pak Menteri itu juga sudah siap. Memang ada beberapa, ada 2 atau 3 rekomendasi terutama oleh BNPB yang belum, yang perlu kita follow up kembali ya, agar surat itu sangat penting yang menyatakan bahwa penanganan ini atau rumah khusus pasca bencana ini dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, terutama di Dijen Perumahan. Nah, kembali ke sisi teknisnya, karena dari sisi administrasi Pak Rinaldi sudah menjelaskan begitu lengkapnya, kami dari sisi perumahan, dari PUPR, bahwa 80 unit ini sudah di SK-kan oleh Pak Bupati, dan Pak Menteri jelas melalui Pak Dirjen menyampaikan bahwa kita harus cepat. Jadi makanya nih kami komunikasi dengan Pak Rinaldi, dengan Pemkab Agam ini sangat intens. Bahkan kadang malam pun kita masih WA nih Pak Kadis. Jadi untuk kelengkapan ini sampai malam nih. Gak apa-apa, saya senang kan. Kita namanya orang PU ini kan jam kerjanya 24 jam Pak. Jadi saya siap 24 jam Pak. Jadi kami siap untuk itu. Nah, pada dasarnya kami juga sudah melakukan kunjungan ke lapangan dengan Pak Kadis waktu itu, sudah melihat lokasi 1,4 hektar di sana kurang lebih, pengukuran oleh BPN juga sudah, secara lahan kami melihat ini siap untuk dibangun. Nah, saat ini kita harus membuat master plan-nya. Nah, inilah kami melalui Satker di Sumbar, Satker Perumahan Sumbar, dengan Pak Rinaldi juga, dengan pemerintah Kabupaten Agam, sama-sama kita buat master plan-nya nih. Dengan 1,4 hektar tadi, untuk hunian 80 KK tadi, master plan-nya seperti apa? Tata letaknya seperti apa yang mau kita bangun di sana. Benar yang disampaikan oleh Pak Rinaldi bahwa bukan hanya rumah yang akan kita bangun, termasuk fasilitas umumnya. Nanti di sana juga ada musola Pak kita bangun. Di situ juga ada balai warga untuk pertemuan warga-warga di situ ya akan kita bangun juga. Termasuk juga nanti apakah cukup dengan kebutuhan airnya, apakah cukup dengan kapasitas PDAM yang ada di sana. Kalaupun itu cukup, kalau di sana PDAM sudah cukup, kita akan menggunakan suplai PDAM untuk kebutuhan air bersih di rumahnya gitu. Tapi kalau seandainya tidak cukup, kita akan menggandeng Cipta Karya dan BWS. Jadi kita ini kan di Kementerian PUPR di tiap provinsi ini ada 4 balai teknis Pak. Yang pertama itu orang nyebutnya ABCP gitu. A itu air, B itu Bina Marga, ya kan? C Cipta Karya, P-nya perumahan, ABCP. Ada P perumahan. Balai, iya, balai teknis seperti itu. Kalau pengalaman kita di Sumatera 3 yang kami sampaikan tadi bahwa di Kepri adalah bagian dari Sumatera 3 juga di wilayah kerjanya. Kita beberapa waktu yang lalu 2023 2024 baru selesai di awal tahun, kita ada bencana longsor yang ada di Serasan Pak, di Natuna. Nah, di Natuna itu ada 100 unit rumah khusus yang kita bangun dengan metode RISA. RISA inilah yang akan kita gunakan nanti di Agam juga ada tanah datar. RISA ini namanya rumah instan sederhana sehat. Jadi sistemnya seperti panel-panel yang dibangun, seperti Lego begitu Pak, kita bangun, dan ini ramah gempa. Sangat cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu yang cukup singkat, karena kita tahu kasihan juga warga-warga kita yang terdampak ini harus mengungsi dengan waktu yang lama gitu ya. Nah, salah satu metodenya yang kita pakai adalah rumah instan sederhana sehat ini, atau disebut dengan RISA gitu.
Nah, stok risa kita di Sumbar, Pak, di Padang itu ada 200 unit sebenarnya. Hmm. Kebutuhan kita di Sumbar, di Agam dan Tanah Datar itu ada 140 unit. 80 di Agam dan 60 ada di Tanah Datar. Artinya stok risa kita cukup, Pak. Makanya waktu itu saya sampaikan ke Pak Rinaldi, Pak, apa memang cukup nih 80? Apa memang warga-warga ini cuma hanya 80 gitu? Iya Pak, Iya, sementara iya. ini masih 80, nggak apa-apa. Iya. Jadi Iya, mungkin iya. nantinya ada tahap 1 atau tahap 2. Ini kan warga ini kan masih bimbang juga nih Pak. Antara mau Berpikir dulu. pindah, terus Ya. harus berpikir dulu. Kalaupun pindah direlokasi, bagaimana dengan mata pencariannya, sampaikan Pak Rinaldi tadi, itu benar Pak. Yang dilema seperti itu bukan hanya di tempat kita ya, di provinsi lain juga seperti itu. Makanya ada yang namanya Huntap 1, 2, dan 3. Jadi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, dari sisi pelaksanaan konstruksinya, sudah ada instruksi dari Pak Dirjen untuk menunjuk penyedia jasa. Karena ini adalah bencana, jadi kita langsung menuju penyedia jasanya untuk supaya cepat bekerja, Pak. Cuman memang saat ini kita belum bisa maju untuk langsung proses pelaksanaannya. Ada beberapa dokumen tadi yang kami sampaikan, itu yang harus kita lengkapi dulu. Paralel dengan itu, kami juga instruksikan kepada penyedia jasanya untuk koordinasi ke Pemkab Agam untuk buat master plan tadi, Pak. Dan sedangkan untuk kebutuhan anggaran biayanya sudah kami hitung dan sudah kami usulkan ke pusat. Jadi intinya kami dari Balai, dari Dijen Perumahan, siap Pak untuk pembangunan konstruksinya gitu. Ya. Termasuk ketersediaan risanya juga cukup, malah lebih gitu ya. Dan dari sisi administrasi yang dijelaskan Pak Rinaldi tadi juga sudah cukup lengkap. Hanya beberapa poin memang ini terkait dengan eksternal. Kalau internal komplit. Saya salut dah dengan Pemkab Agam untuk menyiapkan ini semua. Dokumen internal kita komplit. Hanya dokumen eksternal yang berkaitan dengan kementerian lain yang memang perlu kita dorong kembali ya gitu ya. Dan satu step lagi terkait dengan surat tadi kita udah bisa mulai, dan perintah Pak Menteri juga ini harus cepat, dan kami siap mendukung itu, mendukung Pemkab Agam terutama untuk pelaksanaan konstruksinya. Apalagi seperti yang dijelaskan oleh Pak Rinaldi tadi bahwa lahan kita clean and clear, siap untuk dibangun. Hanya ada beberapa yang nantinya pada saat mobilisasi risa panel-panel itu ada skenario-skenario yang harus kita bicarakan di lapangan terkait dengan teknis lapangan untuk mobilisasi risanya, Pak. Ya. Mungkin itu dari saya sementara ini, Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Dino. Ya, terima kasih sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya pemerintah pusat siap untuk memberikan support dalam hal pembangunan rumah tempat tinggal bagi masyarakat kita yang direlokasi ini. Dan tadi juga beliau merespon positif, Pak Rinaldi, selamat juga untuk pemerintah Kota Agam di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Andri Warman MM dalam rangka bergerak cepat ya, mencoba mencarikan solusi-solusi yang memungkinkan untuk dilakukan penanganan terhadap korban terdampak bencana ini. Kalau dari sisi estimasi waktu nih Pak Dino, apa sudah bisa kita dapatkan paling tidak di posisi kebijakan anggarannya, apakah di tahun anggaran yang sekarang atau bagaimana Pak Dino? Anggaran tahun ini Pak, jadi itulah kalau kita bicara bencana, itu rata-rata yang kerjakan BUMN, karena mereka kerja dulu baru dibayar kan Pak. Jadi kapan aja bisa kerja, gitu. Ya, gitu Pak. Gak ada masalah kalau masalah anggaran untuk bencana itu gak ada masalah Pak. Langsung kerja Pak. Baik, luar biasa. SOP-nya cukup tegas dan jelas, artinya don't worry karena bisa ditangani secepat mungkin dan disupport oleh pemerintah pusat. Artinya kesiapan kita di daerah juga dituntut. Kalau soal relokasi sudah dijelaskan tadi oleh Pak Rinaldi, kesiapan masyarakatnya lagi yang perlu juga waktu yang cukup untuk memberikan sosialisasi, penjelasan sebagainya. Nah, mungkin sejenak kita beranjak kepada Nyak Wali Nagari Batu Taba. Ini ada sesuatu yang menarik juga nih, Pak Rinaldi juga tahu, ke Pak Dino juga mungkin barangkali sudah terinformasikan sebelumnya.
Di salah satu kecamatan yang terdampak ini, Kecamatan Ampe Angke, sebuah nagari yang bernama Nagari Batu Taba. Nagari Batu Taba dalam beberapa dekade terakhir ini bekerja sama dengan Nagari Penampuang yang berada di Kecamatan Ampe Angke juga melalui organisasi KSB-nya. Kemudian juga ada kelompok ya Komunisian Tetang Kamang KKT yang menggandeng sebuah badan usaha PT HM Sampurna untuk membangun huntara di wilayah Nagari Batu Taba. Kita ingin dapat penjelasan dari Nyak Wali Nagari Batu Taba terkait dengan informasi yang kita terima ini. Mungkin beliau bisa menjelaskan sebuah inspirasi dari Batu Taba untuk kita semua. Silakan Nyak Wali. Yap, terima kasih Pak Kadis, Pak Kadis Kemenfo, Pak Kadis Perkim, Pak Rinaldi, dan Pak Aldino dari Dirjen Perumahan. Ya, kami dari Pemerintah Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, seperti yang disampaikan oleh Bapak Satria tadi, bahwasanya benar pada pasca tanggal 11 Mei 2024 yang lalu, banjir Galodo juga menimpa di Nagari Batu Taba yang berdampak terhadap lahan persawahan warga lebih kurang 67 hektar. Kemudian yang kedua juga terdampak pada hunian atau rumah warga sebagaimana data terakhir, rusak berat ada 7, rusak sedang ada 2, dan rusak ringan lebih kurang ada 70-an, karena yang sering datanya naik itu kan data rusak berat dan rusak sedang ya Pak Kadis Hakim. Warga yang rusak berat tersebut sudah alhamdulillah beberapa kali dapat bantuan dana, baik itu dari donatur-donatur, ya bantuan berupa dana segar, juga dari bantuan untuk rusak berat tersebut untuk biaya kontrakan yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kadis Perkim tadi, Pak Rinaldi. Dan juga ada bantuan dari loan-loan lain untuk biaya kontrakan selama 6 bulan. Selanjutnya, setelah masa tanggap darurat 1-2 berlalu, ada komunikasi yang pertama dengan kelompok kemanusiaan Cilatang Kamang. Kelompok kemanusiaan Cilatang Kamang ini adalah organisasi yang berbadan hukum yang Cilatang Kamang, mungkin Pak Kadis Perkim dan Kominfo tahu, dan Pak Aldino kami informasikan Cilatang Kamang ini adalah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Agam yang diketuai oleh Bapak Alek Yu Henry. Beliau juga Danru, Komandan Regu di Damkar, Kabupaten Agam. Jadi bahwasanya beliau dari KKT berkomunikasi, kemudian mempunyai inisiatif membangun huntara untuk warga Batu Taba yang terdampak Galodo. Dan pada saat itu beliau datang ke kantor Wali Nagari meminta data warga yang terdampak rumahnya yang rusak berat. Saat itu ada 12 KK yang rusak berat yang kami berikan. Dan beliau menyampaikan agar Nagari menyiapkan lahan yang bebas yang bisa dibangun untuk huntara. Dan dari Nagari setelah kami bincangkan dengan kawan-kawan Satgas, untuk lahan memang Nagari saat itu dan sampai saat ini belum ada lahan. Dan dengan Wali Jorong kami komunikasi, Wali Jorong 3 Jorong, Wali Jorong mengkomunikasikan dengan pengurus musola. Pengurus musola bersedia meminjamkan lahan yang bersifat tanah wakaf ke KKT selama 2 tahun. Dan itu ada dituliskan di atas hitam putihnya gitu, dan suratnya. Dan saat ini dan beberapa waktu yang lalu KKT menyampaikan bahwa
beliau membuat proposal dan proposal itu dikirimkan ke Bank Himbara, ke salah satunya juga ke PT HM Sampurna. Alhamdulillah dari PT HM Sampurna tidak menunggu waktu lama, berdasarkan informasi dari KKT, PT HM Sampurna menyambut dengan cepat proposal dari KKT yang ingin membangun huntara untuk warga Batu Taba tersebut. Dari kami juga sudah bertemu dengan pihak Sampurna sebelum pembangunan ini, dan juga bersama pihak KKT di Kapau ketika itu, di Lapau Kapau, Pak Kadis, yang punya Bapak Andi. Dan KKT juga bersama pihak Sampurna meminta kepada pihak Nagari dan pihak kecamatan untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Bupati dan Bapak dari pihak BPBD Pak Kalaksa. Dan tentunya sebagaimana saya sampaikan, Pak Bupati pada peletakan batu pertama di hari Sabtu kemarin, beliau sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Jadi intinya itu yang pertama dari pihak KKT yang mempunyai inisiatif di awal, dan tentu kita mendukung dan juga berharap proses pembangunan ini cepat selesai sehingga warga yang 5 KK ya Pak, 5 KK, 5 kamar yang disiapkan untuk huntara itu bisa segera menghuni rumah yang sedang dibangun saat ini. Dan juga dari KSB Panampuang, yang kedua Pak, KSB Panampuang, Kelompok Siaga Bencana Nagari Panampuang. Kebetulan Wali Nagari Panampuang ini adalah ketua Persatuan Wali Nagari Kecamatan. Mungkin istilahnya Pak Gadis, sakit sesanang, beliau masukkan dari awal pasca bencana dari Wali Nagari Panampuang dan KSB Panampuang telah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana khususnya di Nagari Batu Taba, seperti gotong royong, kerja bakti di rumah warga yang terdampak maupun di sawah-sawah, lahan sawah yang terdampak. Beliau aktif bersama KSB Nagari Panampuang, dan lebih kurang 2 minggu yang lalu beliau menyampaikan ada niat dari KSB Panampuang untuk merehab rumah yang rusak sedang. Yang pertama, kemudian yang kedua, membangun kembali rumah warga yang rusak berat, yang dalam data yang kami masukkan itu rumah rusak berat tersebut yang hanyut Pak Kadis, Pak Rinaldi. Rumah yang rusak sedang itu yang tadi atas nama Bu Syukriyah, kemudian yang kedua rusak berat yang hanyut tersebut atas nama Pak Boy Amri. Jadi ada 2 rumah yang masuk dalam program KSB Nagari Panampuang, dan itu sudah berjalan juga, dan beberapa hari yang lalu juga dikunjungi oleh Pak Bupati untuk peletakan batu pertamanya. Tentunya dari pemerintah Nagari bersama masyarakat Nagari dan tokoh-tokoh Nagari mengucapkan terima kasih banyak, baik itu kepada organisasi kelompok kemanusiaan Tentang Kamang dan juga kepada KSB Nagari Panampuang dengan bantuannya juga tentunya meringankan apa yang dirasakan oleh masyarakat saya ini, yaitu kesulitan untuk hunian, dan mudah-mudahan ini cepat selesai pembangunannya. Sementara demikian Pak Kadis, mohon maaf. Terima kasih Wali Nagari Batu Taba sudah menjelaskan kepada kita terkait dengan informasi yang kami tegaskan kepada beliau tadi. Apakah seperti yang kami dapatkan informasinya tentang penanganan bencana dengan melibatkan kelompok-kelompok kemanusiaan di Telatang Kamang dan juga kelompok siaga bencana Nagari Panampuang, yang notabene semuanya adalah orang Agam, membangun untuk Agam, membantu masyarakat yang terdampak di Kabupaten Agam. Luar biasa inspirasi dari Batu Taba untuk kita simak barusan ini. Nah, terakhir mungkin barangkali kita kembali ke Pak Dino terkait dengan upaya untuk menyelesaikan persoalan ini, karena Pak Dino tadi juga mencontohkan beberapa tempat juga beliau melakukan hal yang sama dengan teman-teman di balai. Nah, ada mungkin barangkali yang perlu kami simak dan dengarkan dari Pak Dino, langkah-langkah yang efektif juga, kemudian ada pesan-pesannya juga kepada kita, baik pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Agam dalam percepatan rencana untuk relokasi ini. Silakan Pak Dino. Ya, terima kasih Pak.
eh, pada saat pelaksanaan nanti mungkin kita bersama warga sekitar terutama ya di dekat relokasi, sekitar relokasi Puntap atau rumah kos yang kita bangun, kita ada sosialisasi juga. Karena ini kan mobilisasi material, pekerjaan di sana, apalagi lokasi kita ini kan bersinggungan langsung dengan rumah warga yang di sana ya, cukup padat di situ. Kita perlu sosialisasi dengan warga terkait dengan pembangunan 80 KK tadi, termasuk juga nanti yang paling penting sebenarnya Pak adalah serah terima aset setelah kita bangun. Nah, itu ada dokumen-dokumen yang memang harus kita siapkan pada saat hunian tetap ini nanti selesai. Yang paling penting adalah asetnya, Pak. Jadi aset ini kan nanti akan kami serahkan ke Pemda nih. Ya, itu yang perlu harus kita percepat juga. Jadi saat proses PHO-nya selesai, nah di situ kita udah mulai start untuk serah terima asetnya. Kalau kita perlu percepatan lagi, pertengahan atau mulai dari sekarang, dokumen-dokumen itu kita siapkan dari sekarang. Yang lainnya memang berkaitan dengan DED, dengan teknis-teknis lainnya, ini sambil berjalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu saja, walaupun memang ada kolaborasi-kolaborasi yang dibangun oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga, ada CSR yang bisa kita masukkan ke dalam lokasi kita akan lebih baik. Misalnya kita bisa menggandeng semen Padang di situ juga. Kita bisa menggandeng misalnya agen-agen dari supplier cat misalnya di sana Pak. Itu akan sangat membantu juga di situ. Jadi ada kolaborasi-kolaborasi itu. Atau juga ada CSR dari swasta-swasta mungkin yang ada di Agam yang bisa membangun fasilitas-fasilitas lainnya yang di luar dari lingkupnya Dijen Perumahan yang kita bangun. Gitu. Jadi mungkin ada satu spot yang mungkin anak-anak perlu tempat bermain nih misalnya. Kita gandeng taman terbuka misalnya gitu ya. Taman bermain begitu Pak. Terus juga mungkin ada dibuat seperti taman bermain edukasi seperti itu. Itu kan mungkin dari kita dari PUPR tidak masuk dalam lingkup itu, tapi kita menggandeng pihak-pihak luar. CSR yang ada untuk ayolah kita bangun nih. Kita bantu nih warga-warga kita yang terdampak ini gitu. Mungkin itu Pak yang perlu kita kolaborasikan, kemudian kita sosialisasikan juga dengan warga-warga yang sekitar dari lokasi rumah yang akan kita bangun nantinya Pak. Ya, makasih Pak Dino. Ya, menarik apa yang kita diskusikan hari ini terkait dengan penanganan korban terdampak banjir bandang yang terjadi di awal Mei 2024 lalu di kecamatan-kecamatan terutama di bagian timur Kabupaten Agam, dan upaya salah satunya adalah melakukan relokasi terhadap masyarakat yang terdampak ini. Dan tadi Pak Rinaldi Kadis Perkim sudah menyampaikan upaya relokasi sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Agam dan juga sudah melakukan pendataan terhadap sampai detik ini ada 80 KK yang akan direncanakan direlokasi dengan dua pilihan, baik itu mandiri maupun kolektif. Kalau mandiri sebagian tentu saja ada di tanah lokasi mereka, dan kolektif ini yang mayoritas itu ada di Kecamatan Lubuk Basung yang tidak berapa jauh dari ibu kota Kabupaten Agam, tempat berpusatnya pemerintahan Kabupaten Agam. Nah, kemudian untuk supporting, Pak Dino dari Balai juga sudah menjelaskan siap kapan saja, dan kalau untuk penanganan bencana adalah sesuatu yang menjadi prioritas bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam penanganannya. Nah, terakhir tadi juga ada inspirasi dari negara Batu Taba dan disampaikan oleh Wali Nagari. Ini menarik juga dalam rangka bagaimana kolaborasi yang kita dibangun oleh Wali Nagari bersama seluruh komponen yang ada untuk mengatasi persoalan yang ada di negari beliau, tentu saja di negari Batu Taba. Dan ini juga diperkuat tadi oleh Pak Dino bahwasanya menggandeng semua pihak itu menjadi tidak hal yang tabu, karena ini adalah sebuah program kita bersama termasuk CSR yang dapat saja berkontribusi di luar daripada apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dibangun oleh pemerintah dalam hal penanganan relokasi bencana ini. Mungkin begitu Pak Rinaldi, kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Dino sudah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan beliau saat ini berada di Jakarta,
dan Nyak Wali Negari yang tadi juga melayani masyarakat. Sebentar Pak Kadis, aduh masyarakat sebentarnya. Jadi ini memang luar biasa Pak Wali Negari, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar itu memang jadi lumrah. Jadi keseharian daripada kepala desa ataupun Wali Negari ataupun lurah yang ada di negeri yang kita cintai ini. Sekali lagi once again I want to say thank you very much Pak Dino, Nyak Wali Negari, Pak Kadis Perkim sudah bergabung di podcast kita Agam Bacarito dari Agam TV pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.